Iya kan hitungannya dari kamu bermusik dari 2000 dong. 2000-an itu sampai sekarang entah dengan project di bola atau di luar bola gitu ya. Sebenarnya kunci buat teman-teman di luar sana ya yang mau bermusik itu apalagi di komunitas bola tuh. Sebenarnya apa kunci utamanya? Kalau mau intinya kalau mau berkarya sih nggak ada ininya ya, cuman mau berkarya aja, mau aku nggak ngikutin Liga Inggris sih terus. Nah, ini efek PSS tuh paling gede di aku itu di dunia sepak bola ya. Harapannya sih selalu sama ya. Maksudnya per tahun itu kayaknya kita cuma kayak satu ini Pandemi Sleman itu juga harapannya sama ya. Manajemen menjadi lebih baik, iya kan? Terus bener-bener jadi klub mandiri. Kan kita memang belum jadi klub mandiri kan. Welcome back to Tanah Sembada bareng teman saya lama ini, abang-abangan juga lagi. Ada Mas Ruli. Halo, halo. Dan ini aku mulai dengan harus merecall memori di mana kita bertemu pertama kali ya. Aku lupa loh ketemu kita di mana ya. Aku berusaha mengingat semalam-malam tuh di mana aku pertama kali ketemu Mas Ruli. Bentar. Ingat nggak? Kayaknya kalau ketemu pertama pas MC bukan? MC launching PSS ya yang di mall itu. Bukan. Antara selebriti apa sih? Celebration game. Celebration game atau launching kayaknya kan dua Antara dua kali. itu. Nggak tahu yang mana duluan. Kayak harusnya sih launching dulu. Launching dulu ya. Launching dulu baru kita celebration game. Yang belum pernah MC. Belum pernah MC. Tahu-tahu acara launching. Benar sekali. Benar. Itu masih Sampai ini dulu si Panji, Mas nanti yang assalamualaikum kamu ya. Lah kenapa? Lah aku kan bukan muslim. Sekarang aku ki ya muslim. iya. Mohon maaf ya. Kita berdua ya kalau salah waktu itu ya Iya, maaf ya. mohon maaf lah. Ya gimana ya? Ke saya agama saya indie banget agama saya itu. Apalagi di Jawa, gimana dong? Takut salah. Tapi itu kan aku juga masih baru lulus SMA ya. Iya ya. Maba, Oh ya deket lah. masih maba. Umurnya deket sama aku. Jadi takut-takut gimana gitu. Dan dari situ mulai banyak kita ya ada beberapa project lah. Ada beberapa project dan kebanyakan tuh soal musik. Betul. Jadi kita akan banyak ngobrolin soal musik. Tapi sebelum ke musik nih Mas Ruli, aku juga pengen tahu gimana seorang Mas Ruli ini bertemu dengan PSS. Bertemu. Bagaimana ketemunya? Waktu itu aware tentang PSS tuh ketika PSS mulai naik dari divisi 2 ke divisi 1. Nah, itu aku ada ternyata di kabupaten saya ini ada klub yang oke nih ya gitu ya kan. Terus yang hampir waktu naik terus hampir naik lagi tuh langsung. Ternyata kan harus ketunda berapa tahun? 4 tahun ya? Apa berapa tahun ya? Iya, beberapa tahun tuh. Itu terus mulai dari itu mulai notice tentang PSS, nggak langsung nonton karena sebenarnya aku ini disclaimer dulu nih. Sebenarnya supporter PSS Sleman yang tidak yang biasa. Pandemen lah ya. Pandemen. Ya. Kayak penonton umum. Penonton umum. Cuman kalau dibilang biasa aja mencintai PSS enggak juga. Cuma ya gitu. Jadi kalau waktu itu nggak langsung nonton karena basicnya aku nih introvert sama pemalu. Mungkin kalau teman-teman sekarang yang kenal, mosok kowe iki pemalu. Ya karena udah dekat. Ya, temannya banyak orang yang masa sih gitu. Nah, tapi aku memang mau datang ke stadion pun mikirnya main banyak tuh ya. Banyak banget. Akhirnya cuma ngikutin berita. Waktu itu nggak disiarin di TV ya. Belum. Bahkan nggak tahu mau nonton tuh di mana. Oh, Tridadi di sana dan sebagainya dan nggak ada kendaraan waktu itu awal-awal. Jadi cuman ngikutin berita aja itu. Awal. Kalau mau jujur kenal PSS di situ. Oke. Tapi ada pengaruh dari teman-teman di rumah
Atau justru malah teman-teman dari sekolah atau kuliah yang ngajakin nonton pertama kali? Kalau ngajakin nonton pertama itu aku lupa. Kayaknya teman-teman tongkrongan sih. Teman-teman tongkrongan itu yang ngajak pertama. Jadi kebetulan akhirnya pas ketemu tongkrongan yang mereka suka nonton, terus akhirnya diajakin. Nah, kalau dulu seandainya teman band saya itu yang namanya Dodi Srianto yang kemarin jadi tamu itu ngajakin lebih awal, mungkin aku lebih awal awal nonton juga. PSS juga. Jadi Oh. kayak dia ngomong ya wes nonton bae ayo. Tapi ayonya tuh nggak ayo ngajakin gitu. Cuman wes datang aja nanti ketemu aku di sini. Kan buat saya yang ini agak aduh gimana ya? Wih, disuruh datang toh. Iya. Ya, Ya. saya nggak yang Maaf Pak Duduk. ditemenin ya. Belum ya, waktu itu belum ya, belum Belum. ditemenin. Dia dengan temannya. Sebenarnya kalau di bandku yang PG itu ada 3 orang paling nggak yang suka PSS tuh. Satu Mbak Hernan. Ya Pak Dodik sama Mbak Hernan itu. Nah. Tapi mereka nggak ngajakin juga. Nah, buat yang belum tahu Pak Dodi itu siapa? Nah, Pak Dodik itu dia ganti sekarang terakhir siapa namanya tuh? Gospeng Oh, Gospeng. Iya, Gospeng. Gospeng. Iya, Gospeng. alias Pak Pak Dodi Gepeng itu ya. gepeng kesana kesini, terus sekarang jadi Gospeng. Pernah jadi apa? Roy Trail apa pokoknya. Jadi memang nggak bisa lepas dari musik juga ya ternyata ya. Iya, dulu pernah sebelumnya tuh mau nonton karena di kampus itu ada tahu-tahu ya kamu udah ngikutin ya, udah ngikutin PSS terus tahu-tahu ada mau bikin komunitas baru. Oke lah ini apa teman sefakultas lah. Mau nonton bareng udah asik gitu kan. Udah mau rencana bikin kaos, udah. Siapa mau bikin kaos, kita mau nonton jadi laskar lah gitu waktu itu. Atma kan? Atma. Terus namanya apa gitu. Terus tahu-tahu ketika sudah mau inilah, tahu-tahu disarankan untuk gabung ke yang Demangan, yang Merican. Nah, problem lagi buat saya. Ketemu orang baru lagi. Iya, ketemu orang baru terus aduh. Nggak tahu terus akhirnya juga batal gitu. Nah, baru ketemu tongkrongan yang pas itu ya tahun berapa ya lupa aku. Tapi akhirnya nonton. Setelah itu nonton. Iya sih, dan ini memang jadi salah satu apa ya? Aku bisa bilang ya geografis kita lah di Iya, betul. khususnya di PSS bahwa memang banyak kampus-kampus gitu. Dan kita sebagai alumnus Atma Jaya, emang Atma Jaya itu banyak sekali yang suka sama PSS. Dan semoga sekarang masih terus ya. Angkatan-angkatan yang baru ini ya kalau bisa 50% lah. 50% itu oke di sana. Iya, betul. Iya kan? Kalau dulu juga pasti teman-teman banyak kan yang nonton. Aku justru kalau kenal beberapa kalau di zamanku kan komunitas tuh. Komunitas supporter tuh justru masuk ke Atma dulu baru ini ternyata komunitas gitu. dari ini gitu. Sebelumnya kalau sebelum masuk ke perkuliahan tuh malah belum kenal sama komunitasnya itu gitu. Dan akhirnya jadi kenal. Kalau aku sih soalnya nongkrongnya makanya nongkrong itu penting sih ya. Akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup. Nah, itu enggak banyakan juga orang Jogja, banyakan juga anak musik doang yang enggak relate ke itu sepak bola. Akhirnya yang baru kesampaian nonton bener-bener akhirnya jadi suka ke stadion dan sebagainya tuh setelah dapat tongkrongan yang pas. Tapi sebelumnya pernah nekat sih. Akhirnya pernah nekat nonton ke Tridadi sendiri pernah. Waktu Tridadi pernah ngalamin. Tapi ya pas waktu itu lagi ada kerjaan apa ngelewat sana nggak tahu kayak tahu-tahu nekat aja sih. Udah beli tiket. Terus Ingat nggak pertandingannya apa? Lawan siapa gitu maksudnya? Lupa lagi. Lama juga ya. Lama. 2000-an awal kan? Iya, 2000-an awal. Dan itu sandanganmu pada saat itu kamu masih ingat nggak? Sandanganku karena waktu itu lagi jalan produk tertentu jadinya sandangan produk tertentu dan sangat tidak PSS.
warnanya. Jadi ya asal masuk menurut akhirnya nggak lepas jaket yang dengan panas. Tapi kalau nonton bola pertama itu bukan nonton PSS karena waktu mahan. Eh apa ya? Ini boleh diceritain ya? Boleh, mana. Nonton bulan pertama itu nonton di Semarang. PSIS. Yang Lupa lain. antara PSIS atau BPD Jateng. Lawas banget ya berarti ya. BPD Jateng Jadi ceritanya tuh gini. Aku dulu ikut wusu, tahu wusu kan? Terus ada kejuaraan nasional wusu di Semarang. Terus pengen nonton. Kebetulan ada om di sana. Terus yaudah main ke tempat om dengan harapan akan diantar ke Jatidiri kan. Terus udah tak tungguin jam 12. Kok belum ini jam 1. Akhirnya sekitar jam 3 itu diantar, diantarlah ke Jatidiri. Kan itu kompleks ya? Kompleks. Terus aku ke tempat wusunya itu dan sudah selesai. Sudah selesai. Terus udah aku kan kukira akan pulang kan, ternyata omku terus menuju ke stadion utamanya. Oh, ternyata memang dia tuh mau nonton. Akhirnya nonton itu, tapi akhirnya dari situ aku ngerti, oh asik juga ya nonton sepak bola live itu loh. Nah setelah itu zaman apa ya? Oh Mataram Indosemen. Kalau aku nonton bareng Mataram Indosemen. Iya, yang pemainnya kan akhirnya sempat ke Sleman tuh si siapa itu? Siapa lah? Lupa aku. Sempat nonton sama ya anak-anak SMA. Pernah nonton berapa kali. Tapi itu akhirnya terngiang-ngiang gitu. Oh, asik ya nonton bola tuh ya gitu. Nah, aku tuh tipikal orang yang suka melakukan daripada nonton. Oh, oke. Balikan berarti sama aku. Oh gitu. Aku lebih suka nonton bola daripada main bolanya. Aku lebih suka sampai waktu kuliah tuh nekat kan, waktu di Atma itu nekat untuk menjadi atlet bola. Padahal nggak bisa main bola. SMA itu ekstrakurikulernya di SMA aku ikut kempo, habis itu ikut basket. Kan zaman segitu hype banget basket tuh. Yes, benar. Ngalahin bola, ngalahin apapun. Ikut basket, tidak berbakat. Kemudian ke Atma itu mau masuk teater apa mau ikut bola ya gitu. Terus akhirnya tak pikir oh nyoba deh bola gitu. Yang kupikir aku bisa lah. Akhirnya ya udah main bola di UKM ya lawan anak Atma kan banyak yang dari Timor, dari Papua kan. Kayak fisikku tuh sanggup gitu. Tapi akhirnya tetap bertahan di sana sampai nembus tim Atma lah. Nah dari itu memang aku lebih suka melakukan daripada nonton sebenarnya. Iya sih seru. Kalau aku kebalik kan, kalau main bola ngantuk rasanya di tengah lapangan. Kayak udah bolanya cuma satu, direbut sama 22 pemain. Kayak dapat umpan tuh kayak harus buru-buru ngumpan gitu kan. Enggak sih aku. Dan kalau basket aku suka. Aku lebih suka main basket. Aku lebih suka lapangan kecil. Karena menurutku intensitas kamu untuk memegang atau memainkan bolanya tuh lebih banyak. Futsal suka berarti? Enggak. Futsal suka. Atma aku futsal. Oh futsal gitu. sama basket. Oh sempat ikut tim futsal dulu? Sempat. Futsal aku malah yang sempat. Ini yang basket enggak? Yang basket cuma kampus. Oh, kampusmu FISIP ya dulu? FISIP. Seru sih kalau olahraga dan ya sebelum zaman kayak sekarang seperti yang kau minta. Kalau dulu kalau kamu mau ya paling nggak dikenal lah sama teman-temanmu, kamu harus berkecimpung di dunia olahraga sekolahmu lah pokoknya. Oke, iya. Iya kan, sekolah atau perkuliahan tuh paling nggak kamu ambil satu aktivitas yang olahraga lah gitu. Betul. Paling nggak kamu dapat teman-teman lebih banyak gitu. Nah, ngomongin soal tahun 2000-an awal gitu. Pasti kan dirimu karena menyukai musik ya. Pasti sudah menangkap tuh kayak misalnya bunyi-bunyian atau lirik-lirik pada zaman itu gitu. Nah itu mempengaruhi dirimu untuk bikin lagu-lagu PSS pada saat dulu nggak? Kalau kayak Jate itu ngaruh loh. Jate ngaruh ya? Mas Jate itu ngaruh. Gospel ngaruh. Oh kalau genre sih iya ya. Karena tapi bukan di awal 2000-an. 2000-an itu masih apalagi SMA ya. SMA itu
Ya, yang lainnya suka Nirvana, aku sukanya yang cowok banget yaitu Boyz II Men. Boyz II Men. Cowok banget kan. Cowok banget. Ya, Can- dari namanya Boyz II Men. Jelas cowok. Jadi aku Gitu. kalau genjrengan lagu Nirvana itu udah skip, udah nggak ngerti. Nah, tapi kalau setelah kuliah ketemu teman-teman kayak ini mulai ngerti kayak Seattle Sound kayak apa, terus si apa Britpop kayak apa, punk tuh gimana, hardcore gimana. Era awal 2000-an tuh kan Jogja hardcore punk tuh masih kenceng banget ya. Kencang. Dan kita tuh semua punya standar berpakaian bukan asal, maksudnya standar berpakaian biar dikira anak hardcore, yaitu sepatu samba, Hmm. celana tuh Sufit nggak sih? celana pendek atau Iya, alpina Sufit. gitu. Hah? Celana pendek Sufit itu kan? Iya, Ah. sama hoodie. Mm-mm. Wow, itu hardcore banget. Hardcore. Tapi ya benar sih, ngaruh ke beberapa musiknya dari Kubro Elektro sih iya. Terutama memang eh, lebih ke sebenarnya kalau aku sama temen yang awal mendirikannya itu kan sama Inal. Inal itu lebih suka 80-an. Oh, aktis. Kalau aku lebih ke new wave post punk ya masih 80-an juga sih, cuman dia lebih ke 80-an Indonesia. Jadi kadang nggak nyambungnya di situ sama dia kalau ngomongin genre ya. Oke. Nah, kalau zaman dulu kan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, which is sekarang kalau di hari ini Kubro Elektro kan kayaknya dari 2019 itu mulai menggunakan kata-kata yang ada di bahasa-bahasa Italia. Ya. Itu berarti mempengaruhi kalian dong dengan iklim terkini sepak bolanya lagi kemana, kalian Oh iya, membuat liriknya seperti itu. iya kan gara-gara akun Twitter yang menyebut kita Kabupaten Itali gitu kan, dan kita juga akhirnya juga oke malah suka-suka aja sih ya, dianggap beda sok Italia gitu. Kita makannya pizza. Nah, aku waktu itu ketika bikin lagu L'Amore itu juga mikirnya ada nggak ya lagu bahasa Italia yang bisa dimasukin ke lagunya kita gitu. Terus tak nyoba nyari yang pantes atau cara ngucapannya gampang, ya udah akhirnya tak masukin di ref gitu aja. Dan memang pengennya sih sebenarnya itu nuansanya Italia banget ya, cuman karena ya nggak mampu aja sih akhirnya cuma gitu. Tapi karena memang beberapa menariknya bahasa Itali dan bahasa Spanyol ya. Dia untuk pengucapan untuk kita orang Indonesia itu lebih mudah sebenarnya ketimbang bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris itu lebih mudah bahasa Italia atau bahasa Spanyol untuk bahasa Inggris itu kan kayak nggak konsisten ya. Mereka ngajarin kita A B C D E F G, tapi ketika orang Inggrisnya ngomong A kayak Manchester itu kan tetap bacanya Manchester gitu kan. Nggak jadi E. Nah, kemarin bilangnya ini. Ya nggak? Betul nggak sih? Iya. Ya namanya juga penjajah gimana ya. Nah itu kan dulu. Dulu Sekarang kan gede Inggris mah. Sekarang masih nggak sih? Nggak ya? Ya kalau sekarang mah nggak tahu ya. Nih. Aduh. Iya. Tapi memang menariknya kan itu juga karena buat menurutku pribadi ya Mas Ruli, salah satu yang menggunakan frasa-frasa bahasa Itali itu Kubro Elektro tuh salah satunya gitu. Ya. Yang banyak menggunakan frasa-frasa bahasa Itali gitu. Terus kalau yang di album kompilasi yang paling baru yang belum keluar ini Slow Sunrise kan gitu. Oh iya. Slow Sunrise pakai Tiamo dia kan. Keren. Kayak iklan Puma apa ya kalau nggak salah tuh. Ini Tiamo tuh. Itu juga lucu sih sebenarnya. Nah, itu iya. sebenarnya kalau pembuatannya itu memang lagi moodnya aja. Atau menurutmu emang ini kayaknya lagi kebutuhan pasar nih, kayak kita kalau masuk kita bikin lagu dengan bahasa-bahasa Italia ini di pasar kita bakalan banyak dengerin nih gitu.
Atau emang kayak ya udah nih lagi pengen aja Sebenarnya gitu. kalau boleh jujur, boleh. Eh ini lucu. Jadi di bandku yang satunya yang dangdut pop itu sebenarnya aku kayak ada mental block, nggak bisa mental blockage yang nggak bisa bikin lagu lagi buat band itu. Oke. Kayak bikin ada, cuman kayak nggak bisa, kok kayak nggak asik ya, nggak anu ya. Terus nggak tahu kenapa ketika ngomongin di Kubro Elektro dan ngomongin PSS itu tuh sampai simpenan lagunya itu ada 5 apa berapa gitu aku sendiri. Jadi akhirnya kenapa milih, aku ada berapa lagu akhirnya sama teman-teman, ayo kita ngapain nggak ngeluarin lagu udah lama loh, akhirnya terus yang mana nih, ini. Akhirnya pilih yang itu L'amore della mia vida itu. Sebenarnya kalau kenapa itu yang dimunculin karena ya pilihan bareng-bareng, tapi waktu aku bikin ya terpengaruh dengan PSS yang Italia banget. Terus L'amore della mia vida itu kan kayak apa, L'amore kan cinta kan, cinta dalam hidupku. Jadi aku nulis itu memang based on kita dulu, zaman dulu gimana sih ketika eh inget gak waktu zaman jadwal itu yang tetap banget. Elias berubah Si tetap. kan Benar, gitu. benar, benar. Atau terus kita bayangin deh, kita dulu kan Twitter ya, masih zaman Twitter itu kan kayak kita bangun tidur terus akhirnya scrolling kan, ada berita apa, apalagi kalau awal musim, sebelum pramusim Ya, pramusim pramusim. pramusim itu kita akan nyari ada penyanyi siapa ya ini. Nah kan kadang ketika saat kita menunggu itu kan kita nggak bisa ketemu, makanya di lirik itu kan sampai bertemu kan. Nah saat sampai nggak bisa ketemu akhirnya juga kita nyari kabar tentangmu itu ya, scrolling cari apa ini, isu-isu pemain apa gitu kan. Iya sih. Ya itu memang based on my daily activity gitu, ketika ya kayak rasanya orang jatuh cinta gimana sih, ya kan, nyari kabar ini itu gitu. Ono Nice, kuwi nice, lah. nice. Iya juga ya. Iya. Kayak kalau dulu tuh soalnya di pramusim itu juga belum tentu pemain yang hadir di pramusim itu bakalan main di musim itu bersama Betul, PSS betul, gitu betul. kan. Heeh. Nah, salah satu caranya ya kalau mau tahu secepat mungkin, walaupun maksudnya udah ada internet, udah ada Twitter gitu, kadang hasilnya bisa berubah gitu ya, nggak pasti Betul, kan. betul. Jadi better tuh untuk nonton latihannya PSS langsung, Iya, betul, gitu kan. betul. Jadi biar Kalau bisa tahu. sih memang nonton, tapi dulu nonton latihan tuh nyenengnya ya. Iya kenapa Kayak ya? kayak kayak nonton pertandingan tuh loh. Heeh. Dan lebih, gila, satu tribun lah minimal tuh penuh. Di Ya kangen apalagi sih terjadi kayak ya. gitu-gitu ya sebenarnya ya. Benar, aku juga kangen sih, nggak tahu kenapa itu kayak ya kita juga maksudnya nggak sporteran juga ketika latihan. Jadi emang meluangkan waktu nyantai sore hari sama Iya, betul. temen-temen ngobrol segala macam, entah mulai ngobrol serius atau ngobrol yang ya cuma kehidupan sehari-hari gitu kan. Ini sebenarnya kalau kalau nggak salah, kalau lewat di X ini kan ketika kita Teknya. tag ini kan sebenarnya ada ajakan untuk nonton, tapi Yes. gara-gara Tanah Sembada ini nggak nggak deh. Itu dia. Jadi salahkan Mas Panji ya, teman-teman BCS. Iya lagi. Ya karena kita sisa 3 pertandingan ya. Nggak ini. Gitu. Bercanda. Jadi ya itu juga yang apa ya, buat aku sendiri, walaupun nih aku baru berjalan berapa sih, paling 10 tahun aku aktif menonton PSS ya, ngikutin PSS gitu tuh, itu aja udah mulai banyak kerasa perubahannya ya ternyata ya gitu. Iya. Iya, Apalagi betul juga kayak ya. misalnya Mas Ruli, Mas Jate, Gospeng gitu tuh pasti lebih banyak lagi perubahan-perubahan yang kalian alamin kan sebenarnya. Iya, tapi masalahnya kita mau membandingkan tentang apa ya, dulu sekarang itu kan kita nggak bisa segampang apa ya, ini dulu kayak gini sekarang kayak gini, besok kayak gitu gitu kan, nggak bisa. Maksudnya kayak zamannya berubah, kebutuhannya tiap orang berubah. Orang yang dulu bisa aktif selama bertahun-tahun juga akhirnya juga dia punya kebutuhan yang baru juga. Dan
generasi yang datang yang baru juga beda. Maksudnya kita mau ngomongin Gen Alpha apa Gen Z, millennials itu kan how they look something on itu kan beda. Beda. Nggak bisa. Kayak dulu mungkin orang zaman millennials itu kalau kayak kerja kita tiap 3 bulan pindah tempat kerjaan itu kan jelek kan di CV. Tapi kalau generasi bawahnya kan ya aku looking for opportunity ya nggak masalah dong gitu. Iya, benar. Cara mereka melihat sesuatunya itu udah beda. Jadi itu yang membuat kalau kalian juga merasakan ada banyak perubahan yang terjadi. Ya sebenarnya karena memang point of view per generasi itu pasti beda-beda. Pasti beda. Dan itu hampir satu global loh. Ya cuma yang maksudnya tidak dalam hanya konteks sepak bola atau Sleman gitu betul. atau PSS, tapi benar-benar hampir semua hal gitu. Ya memang yang kadang jadi penyakit di generasi atasku atau di generasiku ya. Itu mulai ada yang merasa, ini aku tidak bermaksud menyinggung suatu ini ya. Kadang memang kadang aku ngerasa sendiri, teman-teman ini temanku nongkrong deh. Ketika ngomongin genre musik, wah, ini zamannya Dewi Mbiyen ki nganu ya. Nah, itu dulu aku sebel banget ketika ada bapak-bapak di pos kamling, wah nih zamanku ki dek ngene iki, wah sebel. Ternyata sekarang generasiku juga mulai ada yang kayak gitu nih. Benar. Dan itu memang kayak nggak terhindarkan untuk terucapkan ketika sebenarnya dia mungkin kangen ya, kangen masa lalunya gitu ya. Masa muda-mudanya dia gitu. Kalau aku ini sih Mas, Gimana? genre kita kalau konteksnya genre musik ya. Kalau dulu tuh orang bener-bener suka sama band A tuh emang tahu dari album pertama sampai akhir. Iya betul. Karena yang didengerin cuma itu doang. Tapi karena mungkin start milenial sampai seterusnya itu dibilangnya ini asbak. Nah, jadi semuanya itu bisa masuk gitu. Betul. Makanya kan kalau sering dengerin misalnya nih musisi-musisi yang lagi misalnya di interview gitu pasti ngomong ya enak aja di kuping, masuk aja di kuping, dengerin ya gitu. Nah, kalau dulu kan nggak gitu ya. Aku pun juga mengulik satu band atau genre itu cuman bisa dihitung cuman 5 tahun mungkin 5 sampai 10 tahun habis itu jadi ada masa yang ngulik satu ini nih ya berapa album itu tak dengerin utuh kan. Setelah itu ada masa yang kita musik itu nggak update jadi kayak balik ke mana cuman kalau nggak stay di situ kan. Nah ada masa habis itu setelah itu ya itu apa yang enak dengerin, apalagi sekarang kan model mulai zaman TikTok itu kan gimana musik 5 detik itu harus catch perhatian orang kan. Benar. Dan itu ada algoritmanya juga gimana cara untuk Nah sekarang kita dengerin lagu yang itu lama-lama oh iya apa ya lagunya ini akhirnya kan kelihatan dari playlist gitu lah di Spotify apa di apa gitu kan kita kan udah mulai acak. Ya benar. Genrenya udah mulai acak. Kalau aku apa ya? Mungkin aku yang paling baru sih lebih dengerin ke Midwest sama Metro kali ya. Yang paling baru menurutku ya. Sebenarnya sih kalau genrenya baru enggak, karena dari zaman dulu juga udah ada itu yang mainin gitu. Cuma emang lagi apa ya? Lagi naik daun aja sekarang gitu ya. Nah, ngomongin masih kita ngomongin soal genre musik. Kalau Kubro Elektro sendiri terakhir kan kalau di album kompilasi 2019. Nah, abis itu ngeluarin beberapa single. Habis itu juga manggung-manggung terus. Nah, sekarang lagi garap album kompilasi selanjutnya. Pasti ada perubahan. Perubahannya apa? Entah dari sisi apapun ya. Perubahan jelas. Apa ya, dari mana ya? Kalau dari awal itu memang kita memaksakan untuk elektronik kan. Memang pengennya gitu. Walaupun itu belum ideal yang aku pikirkan ya. Kemudian tapi kan berjalannya waktu dengan beberapa personel yang suka bantuin kadang iya kadang enggak gitu kan kadang ya memang sama
yang lagi relate sama lagu waktu itu apa gitu kan. Kadang juga mempengaruhi. Jadi kayak sekarang sih aku udah ya nggak harus kamu kubro elektro itu harus elektronik atau harus apa, harus ini, harus new wave, harus Britpop. Britpop gitu. Sebenarnya jadi lebih ini ya, yang besok yang proyek ini sih lebih ngepop banget sih menurutku. Aku juga setuju. Lebih ngepop. Ngepop. Lebih ngepop. Dan memang basicnya aku tuh anak pop. Oke. Jadi bukan yang semua genre aku dengerin asal nadanya itu enak. Makanya Oh, Boyz II Men, Bang. Boyz II Men. Can we go back to... Aduh, kalau kamu tidak tahu siapa Boyz II Men, silakan searching di YouTube ya. Iya. Banyak sekali lagu-lagunya itu. Oh, Mantap keren. itu. Nah, masih ngomongin soal musik, aku agak kaget sih kalian kemarin waktu Trident itu bawain Boys Don't Cry. Karena tumben nih. Soalnya udah ditelepon sih, ini besok kita mau mainin agak-agak Britpop ya Anji gitu. Kaget juga sih sebenarnya. Itu emang, tapi kalian suka, nah aku suka nonton Kubro Elektro itu karena walaupun aku udah tahu track-track Lagunya. yang original ya, yang track yang OG, tapi pasti ketika kalian perform akan ada banyak aransemen yang kalian ulik gitu loh. Ya, satu biar nggak bosen. Kedua, lihat perkembangan di ini sih, di mana? Di Audience ya? audiensnya. Oh, Kan mulai Sleman ini beberapa tahun terakhir kan Britpopnya mulai kerasa naik ya? nih. Mau yang DJ-DJan juga ada, atau ada apa ya, Kasabian yang apa yang Goodbye Kiss apa? Goodbye Kiss. Kayak gitu tuh. Aku juga Masuk ya ternyata di masuk. audience. Nah, itu tuh kayak ini genre yang aku pengen banget saja nih. Oke. Kan Britpop itu kan luas banget ya. Mulai dari Oasis, Blur, Ya. pop masuk pop dengan disco-disco yang kayak gitu. Iya. Di Patch Mode aja masuk loh ternyata. Iya ya, Iya, di Patch Mode itu masuk ternyata. di pacu mode. Di Patch Mode loh. Jadi kemarin ngomongin nyambung ke Kubro lagi ketika sebenarnya ini yang lagu yang terakhir ini akan menjadi slow ya. Masih cuman orkestra, tapi ntar kayaknya sih kalau untuk kompilasi belum. Itu pun gini, kenapa kita pilih lagu slow, bahkan di Page Mode atau AHA pun dia punya lagu slow. Kayak di Page Mode kan punya Somebody tuh, Ya. yang cuman gitar. Terus AHA tuh punya Velvet. Kalau kalian coba teman-teman dengerin deh, itu dengan band yang jedak jeduk gitu, tahu-tahu ada I need somebody to. Oke. Jadi pasti ada ada sisi yang pelannya. Nah, ini yang ditiru sama Club 80s. Yang mereka yang dengan New Wave 80-an tahu, ku ingin kau mencari. Itu Vincent benci banget tuh. Tapi justru itu yang bikin dia terkenal tambah Iya ini lagi, kan. bener. Nah ini karena dari kita punya proyekan di Kurva Set Record, mulai menemukan band-band baru di Sleman ya. Dengan tentu saja point of view yang secara bermusik itu juga fresh banget nih gitu. Iya, Karena aku seneng tuh. kayak ada beberapa tuh, ada satu dua punk itu tetap ada, hip hop. Nah yang aku baru nemu tuh kayak wah ada yang bisa main shoegaze tuh kayak Wah, ada. ya memang belum sempurna banget gitu, tapi dia pembawaannya kayak kok di kayak shoegaze Keren tuh. sensitus namanya. Menurutku tuh cukup di demonya tuh kayak wah gila nih. Aku belum dengerin demonya sih. Coba ya itu sih serunya serunya kita berkomunitas gitu ya. Iya, betul. Dan akhirnya karena tertuang di musik dan sepak bola, ketemu teman-teman jadi banyak yang bisa diobrolkan gitu. 2000-an itu sampai sekarang entah dengan project di bola atau di luar bola gitu ya. Sebenarnya kunci buat teman-teman di luar sana ya yang mau bermusik itu, apalagi di komunitas bola tuh, sebenarnya apa kunci utamanya? Kalau mau berkarya sih nggak ada ininya ya, cuman mau berkarya aja, mau gimana
Anda mengekspresikan sebuah kegelisahan dalam hati itu juga bebas aja sih ya. Mau yang model kayak Asian Noise Rock atau si model Six Six Six, atau mau yang mendayu-dayu kayak si siapa Payung Teguh, Paling teguh. itu kan bebas. Cuman kalau mau ditanyain gimana caranya biar aku bisa kayak over distortion atau kayak naik ke mic, nah itu yang kadang mereka sendiri juga nggak tahu rumusnya. Antara kayaknya kayak antara memang penulisan yang bagus, nada yang enak. Kalau mau aman kan nadanya harus enak nih. Sama eh, keberuntungan sih paling gede ya ininya ya. Kalau ngomongin ini aku mau famous seperti mereka gitu. Kayak gitu. Tapi kalau mau sekedar berkarya, bukan sekedar, mau berkarya itu ya bebas aja. Sebenarnya lebih mending kalian tuh nulis sebanyak mungkin, terus di apa, di record dan sebagainya. Nggak usah peduli tentang apa famous atau laku apa enggak gitu. Cuman kalau memang akhirnya kalau kamu punya lagu yang bagus zaman sekarang ya, lagu yang bagus, exposure-nya nggak ada ya susah. Bener sih. Kan yang akhirnya yang bikin band-band kayak zamanku hilang tuh kan karena exposure-nya nggak ada. Mereka lebih suka bikin 5 lagu taruh di Spotify, udah berharap ada yang melirik. Padahal kan zaman sekarang punya 1 lagu exposure-nya 30 kali udah malah lebih worth daripada ini. Dan iya sih aku melihat beberapa ya di luar band-band di komunitas kita ya. Itu ngerilis 1 single aja, merchandise-nya bisa banyak loh. Makanya. Gitu. Dan itu bukan masalah apakah laku atau enggak. Tapi karena memang audiensnya tuh ada. Oh iya. Jadi mereka si band ini juga mau nggak mau ya udahlah, kita juga kayaknya agak aneh juga nih, audiens kita udah request terus tapi kita nggak ngeluarin rilisan. Kita kan cerita ini ya, dulu tahu SKJ 94 tahu kan? dong Mas Nah, Rangga ya. dan kawan-kawannya. Itu pernah waktu pokoknya kalau bulan puasa zaman dulu tuh kan zamannya band-band pada puasa, beneran nggak ada panggung, nggak ada apa, ada ini. Nah itu yang paling seneng tuh bagian merchandise. Seneng karena dia tetap jalan. Benar. Jadi yang anak bandnya nggak dapat, ya cuma dapat share dikit, dia yang bagian merchandise paling banyak gajinya tuh. Jagoran sah zaman dulu. Iya betul. Camille. Iya itu di ambang antara dipuja dan dicaci maki ya. Ya selalu seperti itulah ya. Bahkan dulu si Ceylon Seven pun Sama hatersnya ya. banyak ya. Dan itu emang ya 2 sisi yang memang harus dijalani oleh satu band gitu ya. Ya kalau ada band yang nggak ada hatersnya, antara dia tuh memang apa, memang ya personality-nya bagus atau memang nggak laku jadi nggak ada yang mau, siapa yang kenal mau dia. Tapi by the way, kamu tahu nggak bintang atau narasumber yang paling banyak di request di Tanah Sembada? Mas Duta Solan Seven. Kenal saya sama dia tuh. Mohon maaf bukannya nggak mau aja nih kalau misalnya ngobrol. Cuma gimana ya? Bisa loh ternyata. Karena iya kita butuh orang yang apa ya? Orang yang ini ya. Kayak ini loh orang, ternyata Mas Duta pun suka PSS gitu loh, untuk sesuatu yang aku nggak ngerti requestnya alasannya apa ya. Tapi banyak yang requestnya seperti itu. Aku gitu. tuh nggak begitu nggak kenal bahkan. Iya, aku juga apalagi aku. Pernah futsal bareng pernah. Terus ya pernah apa ya, main bola bareng pernah. Tapi kayaknya dia nggak kenal. Kemarin terakhir adalah nonton kecelakaan bareng. Lucu banget. jadi kita tuh di Jalan Palagan di Burjo Barmindo Panghegar, Royal Panghegar itu ada dia lagi kayaknya habis olahraga, terus sama temanku nongkrong gitu. Aku sama temanku nongkrong datang. Tahu-tahu lagi ngono duak gitu. Enggak duak ya, duar gitu lah. Ternyata ada bapak-bapak kayaknya agak ini ya, lagi minum obat flu. alias nafasnya berbau kembang gitu dah pokoknya.
Mabuk istilahnya. Nabrak mobil yang sedang berhenti karena beli telur gulung. Oh. Nah, terus kita keluar, wow, ada Mas Duta. Iya, kamu jadi teralihkan kan, kamu nggak lihat kecelakaan, kamu lihat ya ada Mas Duta nih. Enggak, akhirnya kita ngobrol seolah-olah, oh iki anu ini, kayak ya kan Ya selayaknya menyenangkannya orang-orang dia ini tuh ya. kan bukan merasa artis ya, dia kayak Iya, kayak iya. kayak Itu memang common real sih. people gitu. Terus tapi yang paling asik di situ adalah penjual telur gulungnya itu tetap melayani sampai selesai. Ya kan profesional. Yang lainnya nolong kayak gini cari ambulan ini dia tetap Aduh lucu banget. profesional. Itu lucu tuh. Ini lucu nggak ya? Soalnya yang itu juga akhirnya kayaknya sih paling nggak ada yang patah apanya deh gitu. Soalnya kayak nyungsup masuk di bawah mobil. Nah, semoga baik-baik saja. Nah, kita balik lagi ngomongin PSS nih ya Mas Ruli. Pasti ada dong momen bahagia dan sedihnya bersama PSS. Nah, tapi aku pengen tahu momen sedihmu bersama PSS Sleman yang tercinta ini. Aku Momen apa? bingung antara apa ya? Kemarin degradasi atau ketika kita main Eleven Football itu. Tapi kalau waktu itu si Eleven Football itu kayak antara marah juga sedih juga ya, maksudnya. Tapi kita nggak turun kasta, tetap naik kan. Tetap stay di situ. Cuman itu momen yang kamu jalan di kota itu akan, kalau kamu tahu, temen tahu kamu anak pendukung PSS, kamu akan dihina mati-matian. Benar. Ya itu ya kadang mau gimana ya, kan kayak kita nggak terimanya kan, lah itu tuh terjadi karena apa, kenapa nggak dibahas ya gitu. Karena ketika kita menghindari klub itu kenapa nggak dibahas, kenapa ini itu kayak. Tapi kalau tersedih mungkin ya antara dua itu ya, kita kemarin turun sama itu. Oke. Kayaknya sih, iya itu. Iya sih. Aku juga momen yang susah untuk dideskripsikan ya. Kamu apa Ji? Ya itu ya. Sama. Kalau degradasi itu aku karena kita udah ini nih, kayak kita kan tiap tahun, maaf ya tak potong, tiap tahun tuh kayak kok menuju nih kayak sampai akhirnya ya sudahlah gitu kan, ketika walaupun ya banyak intriknya juga kan. Tapi ini gimana? Kalau aku tuh degradasi itu bisa akhirnya kalau di aku bisa aku deskripsikan lah gitu perasaannya. Dan sekarang pun karena bola itu cukup penting buat hidupku ya. Bener. Jadi Spurs saja tuh aku udah kayak ya udahlah, kemarin udah ngerasain gitu. Karena maksudnya dari aku kecil nonton bola sampai sekarang tuh aku belum pernah mengalami degradasi kan. Jadi aku nggak ngerti perasaan. Kalau misalnya di jurang degradasi ya udah sering gitu. Sering. Cuma ketika akhirnya benar-benar nggak bisa lolos dari degradasi itu kan belum pernah. Dan akhirnya baru kejadian di musim lalu sama PSS gitu. Nah, di tahun selanjutnya ternyata Spurs brengsek. Belum fix sih, cuma di posisi kan 20-18. Wow. Nah, cukup berat. Aku ngikutin gitu. Liga Inggris sih terus. Nah, ini efek PSS tuh paling gede di aku itu di dunia sepak bola ya. Aku tuh bisa fokus cuman ke PSS. Jadi aku nggak nonton klub lain kecuali timnas kalau pengen ya. Tapi yaudah. Kalau klub kita ngomongin bola, akhirnya fokusnya cuman PSS. Jadi kayak yang dulu kan ya kita mesti semua antara suka satu klub Liga Inggris, benar, Liga Italia atau Liga apa gitu kan. Itu bener-bener akhirnya bisa loh. Aku tuh nggak suka klub lain tuh kecuali PSS. Kalau aku sih di situ paling rasanya. Ya, karena dari dulu aku sedikit apa ya? Ya aku melihatnya adalah ternyata orang jatuh cinta sama klub itu bisa dengan dua cara gitu. Jadi satu emang karena dia suka sama bola, dia suka permainannya nih. Betul. Nah itu itu aku emang suka bolanya gitu. Dan akhirnya baru ketemu sama klubnya gitu. Nah atau ada yang kebalikan, dia ketemu klubnya dulu,
baru dia ketemu sama sepak bolanya gitu. Iya sih. Nah biasanya yang kayak misalnya Mas Ruli bener-bener nih satu tim bola aja gitu, ya karena emang ketemu klubnya dulu, baru ketemu bolanya gitu. Kalau aku ketemu bolanya dulu masalahnya. Jadi aku bisa suka Spurs, AS Roma, Iya, aku pun SC dulu juga gitu. Freiburg gitu. Dulu tuh suka Liga Inggris itu suka MU. Ya, Sampai pas zaman satu, Beckham gak sih kan? pokoknya pernah sampai keluargaku tuh taunya aku suka MU. Masih suka MU. Jadi kadang kakakku tuh ngasih jersey MU gitu. Terus apa gitu kan. Aku yang oke gitu. Sama Kenapa lagi. nggak jersey PSS saja ya? Sama lagi. Nah, atau kalau Spanyol dulu suka Real Madrid gitu kan. Nah, itu Kalau bisa Spanyol Real Betis. Real Betis. Hijau putih kan? Apa Hijau putih? karena hijau putih? Enggak, karena dia kan Real Betis itu sebenarnya kan dia Balompis namanya. Mm-mm. Nah, Balompis itu sebenarnya artinya sepak bola. Nah, aku cocok kayak Oh, ada ya oh klub ya? bola. Jadi dia tuh emang klub bola yang kayak Genoa. Aku juga suka Genoa. Oh gitu, gitu. Genoa aku suka karena dia kan Genova, terus kayak sejarah maritimnya lah, kerajaannya segala macam. Nah, cuma dia itu klub kriket sebenarnya. Wow. Jadi orang yang nonton kriket itu pasti nonton sepak bola. Orang yang sepak bola pasti nonton kriket gitu Oh ya, loh. menarik ya. Nah, kalau Real Betis tuh nggak kayak gitu. Dia mana udah klub bola kita nih gitu. Oh, oh ya, oke oke Nah, oke. ini Aku Balompis. paham. Oh gitu. Tapi kemarin kalah, nggak masuk semifinal Europa League. Real Betis tuh Real Betis Andalusiana. Andalusiana. Ya, Oh. rivalnya Seville. Which is lebih sukses Seville sebenarnya. Iya sih. Tapi kalau sekarang liga kayaknya kalau klub luar Indonesia yang menarik perhatian tetap Como ya. Como. karena dimiliki oleh Iya lagi. itu. Fun Tapi- fact-nya aku pernah mencoba untuk kan kayak sportcasternya mereka buka seleksi gitulah, sportcaster Como. Aku lupa sportcaster atau reporter gitu ya. Gagal. Tapi dia masih ada di Tapi anu ya, memang banyak berapa orang Indonesia di hire Banyak, sama ya. mereka ya. Banyak. Macam luar negeri ya. Yang nggak salah juga sih nyoba. Mungkin secara pemain belum ya. Tapi sebenarnya orang-orang yang kerja di klub itu ya nggak banyak, cuma ada porsinya mereka berusaha untuk ambil orang-orang Indonesia Iya, gitu. karena ceruk apa penggemarnya kan di Indonesia gede banget ya, Yes, yang bisa benar, dijual ya. Ya, akhirnya sedih kayak Indonesia tuh kayak cuman pangsa pasar. Iya. Apakah yang punya Como akan membeli PSS? Who knows? Kita nggak tahu juga. Who knows? Nah, Menarik ngomongin PSS lagi, Mas Ruli. Bulan ini harusnya keluar Mei ya. Jadi di bulan Mei ini akan berusia 50 tahun 50 buat tahun. kita. Standar sih pertanyaanku nih, harapan dan ya keinginanmu di usia 50 tahun PSS itu apa? Harapannya sih selalu sama ya. Maksudnya per tahun itu kayaknya kita cuma kayak satu ini Pandemi Sleman itu juga harapannya sama ya. Manajemen menjadi lebih baik, iya kan. Terus bener-bener jadi klub mandiri. Kan kita memang belum jadi klub mandiri kan. Aku nggak tahu sih, cuman kayaknya kalau dihitung-hitung secara ini aja kayaknya masih nombok lah ya pasti. Ya jelas naik ke liga tertinggi lagi itu satu. Manajemen menjadi benar-benar memperhatikan aspek yang harus dilakukan kayak ya layaknya klub profesional lah. Kalau mereka ngomong kita klub profesional juga itu termasuk media ininya, websitenya, tolong banyak kan maksudnya. Itu tuh pun nggak susah menurutku. Kalau hal-hal perintilan itu membuat mereka ya, tapi aku nggak tahu sih apa yang menyebabkan kayak mereka tuh keras kepala untuk tidak upgrade ke benar-benar yang Seharusnya gitu. seharusnya. Ya paling itu sih, selalu pengen menjadi PSS itu menjadi lebih baik. Maksudnya kayak layaknya menjadi klub yang benar-benar klub profesional. Kalau ingin coach sih ya tiap tahun seperti itu. Oke, ya juga Mau sih. ini dia umur 50, 51 apa kemarin Pak kayaknya sama aja sih. Ya sebenarnya sih kalau buat aku pribadi ya
kalau prestasi jelas ya, siapa sih yang nggak mau Iya, betul. kita punya Prestasi prestasi jelas. gitu. Cuman di satu sisi terkadang ketika prestasi itu kita belum bisa mendapatkannya, nah kan yang kita punya akhirnya adalah profesionalitasnya gitu. Betul, betul. Dari sebuah klub sepak bola itu bisa profesional atau enggak gitu Iya, kan. betul, betul. Jadi memang ya semoga di 50 tahun ini siapapun yang mengurusi PSS Sleman bisa membawa untuk lebih baik lah. Iya, benar. Walaupun memang ada beberapa yang kayak berapa tadi? Panji bilang 18. U18 itu masih berprestasi, Aha. yang gitu tuh kan sebenarnya kita tuh bisa untuk apa ya? Bisa melakukan yang seharusnya. Aku juga cukup kaget loh ternyata kalau EPA itu yang apa animo yang daftar tuh gila-gilaan ya Iya, ternyata. benar-benar. Sampai pernah ada temen kedatangan 2 cowok dari remaja dari Blitar untuk ini seleksi. Jadi memang sebenarnya PSS itu sudah kalau mau pun bisa sehebat itu. Yes, benar-benar. Dan memang banyak yang apa ya? Salah satu akademi yang cukup diperhitungkan ya, salah satu yang cukup diperhitungkan di Iya. Indonesia memang adalah akademi EPA-nya PSS gitu. Iya, betul. Dengan prestasi di mungkin aku bisa bilang 2 atau 3 musim terakhir ini dengan bisa mengorbitkan. Jadi nggak hanya prestasi tapi bisa mengorbitkan pemain-pemain ke tim senior nih. Ya, yang dapat menit bermain yang ya ada yang sedikit, ada yang dia memang sudah reguler, mungkin Dion gitu kan contohnya gitu. Iya. Dan memang aku cukup salut dengan bagaimana coach Anang dan para staf kepelatihan di akademi EPA itu berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Dan tentunya juga mungkin dari pihak manajemen juga nih aku harus angkat topi sih di Itu ya, di untuk pembinaan. akademinya gitu. Tapi memang semoga tidak berpuas diri gitu karena Betul. masih banyak ya namanya juga akademi ya. Betul. Jadi perjalanan itu sangat panjang bahkan Iya. garis finish aja nggak kelihatan tuh Nggak di mana kelihatan gitu. kalau itu. Ya kan? Tapi sebenarnya secara sejarah PSS apa asosiasi sepak bola itu kan dulu juga terkenal karena kayaknya pernah dipuji sama ketua PSSI zaman Pak Cardono sebagai asosiasi paling bagus kan karena waktu itu ada 60 tim amatir yang ikut di kompetisi internalnya kan. Yes. Sebenarnya kita punya Potensi nih ya. iya potensi paling enggak dari SDM. Cuman masalah waktunya itu kadang nggak pas. Gitu. Ya. Loh, sekarang Iya, ngomongin benar, atlet bagus. Jogja deh yang akhirnya mengejar waktu ke daerah lain itu kan karena itu. Bener sih. Jadi memang ya ini kan apa ya? Cukup disayangkan gitu kalau misalnya potensi-potensi yang sudah berpotensial ini tidak diberikan fasilitas terus juga jalan yang sebaik-baiknya gitu. Iya betul. Ya kan? Aku Ya, setuju makanya sih itu itu. harapannya sih di situ gitu ya. Iya. Dan semoga ya prestasi tetap akhirnya prestasinya itu datang gitu ya ke kita. Iya, kalau ada orang yang bilang gitu asal kita melakukan yang benar lama-lama prestasi juga akan datang sih. Gitu. Jadi, my last question. Juara nggak tahun ini menurutmu? Di sisa 3 pertandingan ya. Ini kita di sisa 3 pertandingan nih. Kita ngomongin chance-nya nih. Chance-nya sampai nanya ChatGPT. Kayaknya banyak orang ngitung-ngitung gitu dari ini hari ini. Iya. Tapi Betul. kita masih lawan Persiba, Persiku, Persiku dan sama PSIS Semarang. PSIS. Sedangkan 2 tim yang lain masih bertemu dengan Persipal lah. Jadi kalau secara apa sih hitung-hitungan ya hitung-hitungan itu tuh harusnya di juara. atas kertas ya. Juara grup lah paling enggak. Harusnya Harusnya juara grup dan lolos langsung ke kan. final dan Kalau- lolos langsung dan main di final. Nanti finalnya mau ketemu Jaksaan atau ketemu tim MBG juga nggak tahu sih. Nanti juaranya siapa nggak ngerti itu kan ya. Tapi kan kalau kita tuh yang penting lolos aja dah. Ya, benar. Asal kalau lolos gue bahagia gitu kan. Ya, itu memang salah satu prestasi yang menurutku pribadi sudah cukup patut diapresiasi karena buat tim yang habis degradasi langsung naik
Iya. Balik lagi promosi itu susahnya memang setengah mati itu. Iya. Tuh, apalagi kalau misalnya ternyata kita diberikan rezeki piala di akhir musim, ya tentu saja siapa sih yang nggak akan tambah seneng kan gitu, tambah bahagia gitu. Itu waktu kita naik itu yang dulu ya, waktu kita naik ya bener itu kita launching MC launching kan. Itu aku tanya Pak Keno, atau dia dengar apa enggak sih waktu itu. Tapi itu kerasa banget persiapannya untuk tim itu jauh-jauh hari loh benar-benar. Iya. Dan itu timnya benar-benar terlepas orang ngomong apa ya, itu benar-benar tim-tim yang tim juara sih Iya, waktu itu. benar-benar. Winning timnya juga sudah terlihat gitu ya dan dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Iya. Nah, ini juga karena ini sebagian besar kan juga tim dari Liga 1 harusnya sih bisa sih ya juara grup sih harusnya bisa secara hitungan kertas. Setidaknya juara grup dulu ya, kita fokus di situ dulu. Juara grup Terlepas dulu itu nanti- udah itu nanti dapat trofi ya bonus sih menurutku. Benar-benar dan semoga itu bisa tercapai di akhir musim di sisa 3 pertandingan. Amin. Dan terakhir deh ini karena Mas Rudi lama di musik. Boleh dong nih kasih inilah pesan-pesan buat adik-adik nih. Adik-adik yang mau ngeband, yang mau bermusik terutama untuk PSS Sleman. Simple sih pokoknya terus berkarya dan kebetulan enaknya di skena musik PSS atau skena musik Sleman ini tuh kan BCS tuh punya CSR kan. Oh ini masuk nih. Benar. Kita punya CSR bener-bener Korvasut Record itu bener-bener bantu kalian untuk maju sih. Dan skena musik Sleman itu udah jadi sebenarnya. Jadi intinya kalau ini ya yang penting berkarya dulu toh. Harus ada musiknya, istilahnya kayak gitu. Goblokannya kan ngono. Oke, berarti emang mainkan gitar kalian dulu, udah Ya, bikin lagu betul. dulu, coba jadi satu track. Betul. Habis itu perlahan-lahan. Sekarang bikin track gampang banget kan zaman sekarang nih. Benar lagi. Asal jangan inilah ya, maksudnya kalian ada kemudahan, itu jadikan sebuah alat pendukung, jangan jadiin Senjata senjata gitu. utama untuk kalian berkarya. Nah, itu dia. Itu. Alright then, thank you Mas Ruli udah Sama-sama, memainkan Tanah terima Sembada. kasih. Thank you juga buat semua yang sudah menonton episode yang lalu dan episode sekarang. Ini dia Tanah Sembada presented by Omah Podcast. Ciao.